Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah membuka lebar keran pelonggaran dengan menerapkan sejumlah aturan dan kebijakan menghadapi uji coba dimulainya era baru COVID-19. Namun pemerintah dan publik diwanti-wanti agar tidak gegabah, apalagi euforia, karena virus corona masih ada di mana-mana. Perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Seluruh kegiatan kompetisi olahraga dapat menerima penonton dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster dan menggunakan Peduli Lindungi. Presiden juga telah menyetujui untuk dapat melakukan uji coba tanpa karantina bagi PPLN sejak 7 Maret. Saya ulangi, sejak 7 Maret 2022 di Provinsi Bali. Penerapan visa on arrival untuk 23 negara, ASEAN, Australia, Amerika, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Italia, Selandia Baru, Turki, dan United Arab Emirates. Pengetatan protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi di berbagai tempat. Bila uji coba ini berhasil, maka kita akan memperlakukan pembebasan karantina bagi seluruh PPLN pada tanggal 1 April 2020 atau lebih cepat dari tanggal 1 April. Pernyataan Koordinator PPKM Jawa Bali itu menjadi penanda dimulainya era baru COVID-19. Namun aturan tersebut belum final dan masih membutuhkan evaluasi. Publik tetap diminta menaati protokol kesehatan, utamanya menggunakan masker dan vaksinasi secara lengkap, termasuk booster. Ini jadi tentunya syarat-syarat yang harus kita kejar untuk kemudian kita bisa mengendalikan kemungkinan penularannya terjadi. Penularan itu bisa terjadi, tapi kita tahu bahwa prokes itu membuat potensi penularan itu bisa menurun sampai dengan, atau proteksi kepada kita itu bisa sampai dengan 100%. Jadi ini sebenarnya adalah suatu proses transisi, dan tentunya proses transisi ini pasti akan ada evaluasi ya, Mbak Sakia, ya. Artinya bukan berarti ini akan menjadi suatu keputusan final. Di lain sisi, meski keran pelonggaran memang perlu dibuka lebar, namun pemerintah dan publik diwanti-wanti agar tidak gegabah apalagi euforia. Hati-hatinya artinya kalau terjadi klaster-klaster baru, kalau terjadi lonjakan lagi, ya memang setiap kebijakan dari awal dulu pandemi ini selalu kami bilang bahwa harus sesuaikan dengan data lapangan. Data lapangan arahnya adalah mengenai positivity rate-nya, kemudian mengenai kasus baru, kemudian mengenai yang meninggal, kemudian keterisian rumah sakit, dan juga vaksinasi. Jadi semuanya itu merupakan parameter-parameter yang harus selalu dipantau. Sebagai kewaspadaan, sebagai upaya kehati-hatian dalam pencegahan mobilitas yang tinggi itu tetap diperlukan. Walaupun kita berharap lahirnya sebuah ketaatan protokol kesehatan itu yang utama dari perilaku masyarakat. Apakah menggunakan masker, menjaga jarak, dan terbiasa mencuci tangan itu. Era baru pandemi menuju endemi sepatutnya bisa berjalan mulus jika kita mematuhi aturan dan prokes secara tegak lurus. Karena faktanya, virus corona masih ada di mana-mana. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Metro This Week kali ini. Saya Gemma Tanjung dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Metro TV,